Halo semuanya, it's me Anes, sahabat virtual kalian dari universe yang lain yang siap menemani hari-hari kalian. Dan selamat datang di video ngobrol sambil main game. Yeay. Jadi di video kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama kalian di sini. Nggak tahu ini bakal berapa lama ngobrolnya, tapi yang pasti kayak aku pengen sedikit ini aja apa kayak cerita aja beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan juga seperti judulnya ini ada kan menjadi kayak after after party. Nggak after party, ini lebih lebih tepatnya kayak after talk setelah aku kemarin main di Andy. Kayak apa aja yang kurasakan, gimana pengalamannya dan lain-lain gitu. Aku main D&D kemarin. So, jadi sebelum kita masuk ke situ, sedikit live update sedikit untuk kalian. Mungkin kalian yang belum tahu atau kayak aku tidak membahas ini di on stream. Jadi aku sudah lulus. Ya bisa dibilang kayak udah kelar sih kuliah aku sih. Aku udah yudisium dan tinggal pendaftaran wisuda doang sekarang. Tinggal mendaftar wisuda doang sekarang, tinggal pengurusan berkas-berkas kayak berkas-berkas yang harus diserahin ke kampus, kayak pengarsipan di perpus. Nah tinggal itu doang tuh sekarang tuh yang perlu kurus tuh. Dan ya udah lumayan free lah sekarang aku ini. Dan aku sudah ditagih-tagih mamaku kayak sejak dari awal bulan kemarin. Ini apa, ditanyain mau kayak kamu sudah daftar kerja di mana aja gitu. Sudah daftar cari loker di mana aja gitu, ditanyain mamaku kemarin. Dan kayak iya sabar lagi menikmati euforia kelulusan nih saya. Nanti kayak nanti daftar kerjanya nanti. Kayak tidak tahu, aku kayak berharap aku bisa untuk sekarang cari kerja yang aku juga bisa sekalian VTubing ku tidak terbengkalai. Jadi kayak aku masih bisa ngebuat channel aku, masih bisa streaming, masih bisa bikin konten gitu. Yang ya pekerjaan yang tidak inilah. Dan aku dipaksa mamaku buat jadi PNS. Gitu. Ya sedikit live update gitu. Nanti aku bakal wisuda bulan depan di Juli. Ini kan ku upload hari ini ya. Hari ini banget nih. Ini aku record jam 10, bakal ku upload nanti jam 12. Jadi kayak speed editing lah ntar. Langsung kayak chat. Jadi kayak buat menemani kalian di hari Senin tanggal 30 Juni ini. Nah, itu sedikit live update dari aku juga. Terus juga aku mempersiapkan beberapa hal untuk nanti di bulan Agustus bakal ada perubahan sedikit di channel aku. Kayak ada beberapa yang bakal di-upgrade dari channel ini. Nantikan saja di bulan Agustus nanti ya. Karena aku lagi nunggu satu hal lagi nih, ini buat itunya apa? Buat something perubahannya itu. Ada yang harus ditungguin. Nah, itu. Oke, live update-nya udah sampai di situ. Terus kita langsung ke main pembahasannya, itu after talk main di D&D kemarin. Seperti yang kalian tahu, hari Sabtu kemarin tanggal berapa ya? 28 kemarin, 28 Juni, aku sama temen-temenku, sama anak-anak grup bebek. Ada aku, Hana, ada Rene, terus ada Riley juga, lalu sama Frankie. Kita kemarin main D&D. Oh ya, sama Nime juga. Kita main D&D kemarin. Salah satu BM ku yang dari dulu kayak aku dari dulu tuh pengen main D&D, nyobain gitu loh. Pengen belajar juga. Dan kesampaian kemarin karena ada bantuan dari Kak Elio Rioma, kakak pawang satu itu, kakak GM itu yang waktu itu. Jadi ya, agak berantakan ceritanya. Jadi gini, awalnya aku bisa kepikiran main di D&D itu adalah di bulan lalu, aku lupa sekitar Mei kalau tidak salah tuh. Di Mei itu aku bikin tweet gini kayak ada nggak ya VTuber yang main di D&D. Kalau ada, aku pengen join dong sesinya gitu, pengen ikut main, karena aku dari tahun 2023 tuh pengen banget aku main D&D. Sejak aku nonton videonya Bang Radit
main main D&D sama teman-temannya, jadi kayak penasaran gitu kayak roleplay itu gimana. Terus juga kan di 2023 atau 2024 gitu aku Christopher Devin kan idola aku. Devin kan main juga tuh, tapi dia mainnya Call of Cthulhu ya, semacam roleplay juga macam D&D Call of Cthulhu itu. Nah, itu kan dia main itu kemarin. Nah, itu kayak oh, aku pengen juga nih main nih dari dulu, cuman kayak nyari temannya dan aku tidak tahu gimana cara mainnya kan. Nah, aku bikin lah tweet kayak ada nggak ya yang VTuber atau apa gitu yang main D&D, kalau ada aku pengen join. Nah, singkat cerita ada beberapa yang nge-reply. Terus ada yang reply nih, Kak Elio. Dia ini bilang kalau misalkan mau aku bisa bantuin nih jadi GM, aku bisa jadiin nge-GM-in. Terus aku DM tanya-tanya ke Kak Elio, oh bisa nih jadi GM. Terus aku kayak nanya ke anak-anak yang lain kayak, kalian mau nggak main D&D gitu? Nanya ke anak-anak yang lain, terus aku kasih tanggalnya di akhir bulan. Kita sama-sama cari tanggal yang bisa bareng gitu di akhir bulan. Singkat cerita bla 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 bla, segala persiapkan. Nah, itu persiapan main D&D tuh ada sedikit drama tuh. Nggak drama sih, kayak ada struggle juga di penentuan tanggal gitu. Kayak ada yang nggak bisa tanggal segitu, ada yang halangan, terus ada yang awalnya kita bukan drama sih, kayak ini aja sih, kayak kesulitan struggle menentukan tanggal main dan yang ikut main siapa aja. Terus kemarin tuh sebenarnya tuh main tuh formasi awalnya tuh ada Jingga, cuman Jingga karena kesibukan dia untuk editing, dia ada kesibukan IRL-nya dia, jadi dia nggak bisa ikut juga. Terus kayak dia juga waktu itu bilang kayak ada beberapa hal lah ya, kayak takutnya ngeiniin apa namanya, dianya keteteran juga, jadi kayak dia bilang aku nggak usah dulu, kayak aku kan kayak sebenarnya pengen Jingga juga ikut ya, tapi kayak ya dia bilangnya kayak gitu, jadi kayak oh ya udah, aku juga tidak enak memaksanya lagi. Terus Nime juga sebenarnya hampir nggak ikut karena beberapa hal. Nime hampir gak ikut, tapi di hari H tuh ya di hari H dia bilang kayak udahlah ikut lah. Nime hampir gak ikut tuh kemarin. Riley juga hampir gak ikut juga karena waktu hari H stream tuh ini pas di jam 7-nya kita udah ngumpul. Kita kan ngumpul setengah 7 ngumpul di serverku. Riley ngabarin, Pak, Inet ini Pak, Inet bermasalah nih. Dari jam 6 naik turun nih Inet nih. Oke, ya udahlah, udah. kayak banyak nih tantangannya main D&D nih, struggle gitu, kayak ya singkat cerita bisa lah semuanya main D&D gitu. Nah, terus itu kan semua struggle-nya. Lalu kita udah nentuin tuh tanggal 27 sama 28 main D&D. 27-nya bikin karakter, terus 28-nya main D&D-nya. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih, persiapan 27 dijelasin semuanya main D&D kayak gimana. Aku juga waktu itu sebelum ketemuan tanggal 27 tuh udah ini Discordan sama KL dijelasin secara singkat kayak gimana D&D dan lain-lain. 27-nya dijelasin juga D&D ke yang lainnya, ke mereka semua yang baru ikut, baru pertama kali. Literally kita tuh semua tuh first time main D&D semua. Jadi kayak masih unyu-unyu lucu-lucu gitu loh, masih kagok-kagok gitu main D&D-nya kayak gimana. Dijelasin kayak gimana bla bla bla, bikin karakter, pusing semua kita waktu bikin karakter, kayak too much information, jadi kayak banyak nih yang perlu disaring nih informasinya nih, kayak apa ini gitu. Nah, itu singkatnya cerita udah kita bikin karakter, pusing. Karakterku jadi elf kemarin, jadi elf monk. Rada aneh cuman kayak ya udahlah, supaya seru gitu loh aku bikinnya. Kayak karakternya kan jarang ya elf jadi monk tuh, biasanya kan elf jadi ranger atau enggak jadi sorceress, wizard dan lain-lain gitu kan. Aku jadi monk, jadi tukang pukul dan tidak terlalu berguna juga. Gitulah. Karakterku ya Ranes Elfnoir.
Elevenor. Nah itulah. Oh ya kayak ini. Nah, nama karakterku gitu kenapa? Karena aku sama Rene kan kita kan emang gimmicknya kakak adik ya. Jadi kayak kita mau membawa gimmick itu sampai ke D&D juga kayak. Jadi kayak aku bilang kayak Ren, kita ini aja bikin karakter kita satu marga gitu supaya kita kayak kelihatan kakak adiknya gitu. Oh iya iya dia yang bikin marganya sampai kayak aku waktu main di ini kayak ini gimana cara spellingnya ini. Akunya sendiri tidak tahu bagaimana cara spelling Elevenor-nya itu. Jadi ya aku bingung. Nah itu main D&D terus bikin karakter bla 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 pusing semua dijelaskan terus pas hari H main yaitu tadi ada struggle waktu main hari H main. Nah pas hari H main untungnya kayak kita semua lumayan menikmati main D&D gitu kayak ya first timer juga kan kita jadi kayak masih kaget-kaget nih kayak wih seru ya gitu ya mainnya ya. Tentunya kita lumayan enjoy sih pada mainnya kemarin. Kalau misalnya kalian mau nonton full gameplaynya itu berapa jam ya kemarin ya streamnya 4,5 jam kayaknya. Lama pokoknya itu salah satu stream yang non event terlama Jadi kayak stream non event tuh apa sih? Stream non event tuh jadi kayak aku kan biasa stream ada eventnya gitu kan kayak apa namanya? Kayak yang 12 jam, yang lama jam non perayaan gitulah. Nah, itu salah satu stream non perayaanku terlama 4 jam, hampir 5 jam dan ya lumayan responnya banyak orang yang suka, banyak orang yang stay nonton dan enjoy nontonin ceritanya. Kemarin dia kayak ya dari karena itu kayak apakah aku bakal menjadikan ini series berlanjut gitu. Tidak tahu, tapi itu nanti kita di pembahasan nanti soal itu. Nah kita pada enjoy semua dan kayak pada bodoh-bodoh semua. jujur after main itu kayak yang aku ngerasa kayak yang bener-bener mainnya tuh bagus tuh cuman ini yang bener-bener main bagus dalam artian main bagus tuh adalah kayak mainnya inilah kayak bener-bener roleplay itu cuman ini Frankie, Nime, Riley, sama Hana. Aku sama Rene just being kita aja yang ada tolol-tololnya, ada bodoh-bodohnya. Ayo, aku ini kayak pembodohan aja gitu kayak. Nanti bakal aku bikin klipnya soal beberapa kebodohan aku waktu main D&D kemarin. Kayak nge-persuade orang nge-intimidation orang nggak bisa, nggak kena. Terus juga tiba-tiba ada nge-roleplay yang aneh-aneh gitu. Just being kebodohanku aja. Ya kayak gitu. Ya makanya kayak aku setelah ini kayak merasa menyesal gitu kenapa aku melakukan kebodohan itu. Ya kan cuman bagus gimmick buat ininya seru, ada lucu-lucunya supaya tidak terlalu serius, cuman kayak tolol aja gitu gimmicknya. Aku menyesalinya di situ tuh. Nah, kan main lama mainnya terus kayak aku nggak expect juga sih bakal selama itu sih sampai jam berapa jam 11 lewat anjir itu baru kelar kita main. Aku expect tuh kayak jam 10 tuh udah was-was juga kayak ini. Ya karena beberapa hal juga ini ada yang tidak memungkinkan kita main untuk lebih lama lagi. Jadi kayak jam 10 untungnya kelar di jam 11 lebih dikit gitu. Tidak lebih malam lagi. Untungnya kayak gitu. Bentar, ini tuh harusnya ke sini gak ya? Let we gini. Oke. Nah, gitu. Oke. Itu dan after sesi itu kayak kita berunding apakah kita mau lanjut atau tidak. Dan juga aku masih nanya ini. Aku nanya KL kalau misalnya lanjut kayak gimana nantinya. Soalnya kayak jatuhnya kita jadi gini. D&D ini jatuhnya aku kayak menyewa jasanya KL dan ada sedikit price listnya gitu. Aku lagi nanyain KL soal price listnya kayak gimana, soal kalau misalnya kita mau lanjut campaign-nya
Dan juga masih berunding nih sama yang lain tuh mereka pada mau lanjut atau tidak. Cuman kayak sebagian besar bilang pada mau lanjut sih ininya, soalnya lumayan seru juga ceritanya, storynya. Nah itu aku masih menunggu kepastian dulu dari kabarnya KL gimana nantinya. Tapi jujur dari aku sendiri, aku pengen banget D&D ini jadi series tetap di channel aku, atau kayak kita semua anak-anak bebek tuh pada main terus D&D ini tiap bulan. Dan kayak Jingga juga kemarin kayak after dia nonton tuh kayak kayaknya seru ya, after dia lihat kita main tuh kayaknya seru, dia pengen ikut juga. Cuman dia nggak tahu nih, soalnya masih rada sibuk dengan kesibukan IRL-nya, dia bisa ikut atau tidak kalau misalnya aku canangkan main D&D. Nah, dia masih kayak gitu, itu Jingga. Jadi kayak ya jujur dari aku sendiri kayak aku pengen sih ngelanjutin ini series. Jadi kayak D&D tuh nggak cuman aku sekali main kayak gini doang nih. Jadi kayak berlanjut sampai nanti tuh. Dan juga aku jadi KL tuh dia di servernya dia. Jadi KL tuh ada satu server sendiri buat main D&D sama anak-anak yang lain, sama ya mostly ada beberapa VTuber yang main di sana juga. Aku kemarin join sesi mereka, dan sesi mereka itu ceritanya nyambung dengan cerita dari table punya kita kemarin, punya anak-anak kemarin yang kita mainin tuh. Nyambung ceritanya. Jadi satu world, satu dunia, satu kerajaan lah gitu. Nah, itu aku pas kemarin malam aku denger join sesi mereka kayak wah, berat sekali ya sesinya ya. Ceritanya makin deep nih. Kayak pas aku denger kayak ceritanya ternyata sedip ini ya. Dari cuman aku kira kayak bodoh-bodohan gitu ceritanya, ternyata bisa jadi sedip ini ya ceritanya ya. Gitu, aku kaget tuh kemarin. Ceritanya jadi sedip itu. Deep banget anjir ceritanya. Cuman kayak kalau misalnya kita lanjutin tuh bakal lebih seru lagi tuh ininya, ceritanya kita tuh kalau misalnya dilanjutin. Nah, aku sedang mencoba menanyakan ke KL gimana nanti kalau misalnya lanjut itu. Jadi kita lagi berunding, terus juga lihat kesepakatan anak-anak juga nanti gimana kalau mereka misalnya kayak ayo lanjut. Iya. Gimana ininya mereka itu. Nah, itu dari D&D kita kemarin. Ya, mostly begitu aja sih D&D ya. Kayak ada beberapa hal yang bisa ada ini juga. Nah, ini aku harapannya sih bisa lanjut ya sama anak-anak sekarang, maksudnya kayak sama party-partian yang sekarang gitu loh mainnya. Udah hancur kepala ya. Udah hancur kepala ya. Ngapain aku shotgun lagi ya? Ini udah pasti tidak akan hidup lagi kan kalau gini. Oh, masih hidup ternyata. Oh, jump scare doang. Scripted. Scripted doang. Nah, ya itulah pokoknya. Aku juga udah nanya sama Visan kan, manajerku. Kayak Visan ini gimana nih kalau misalnya dilanjutin main D&D-nya nih. Misal dilanjutin kayak lanjutin aja nggak apa-apa kalau kata Visan sih. Ya begitulah. Jadi kayak mungkin bakal dilanjutin nanti ke depannya main ini game D&D ini. Dungeons and Dragon ini. Seru anjir, kayak sayang kalau misalkan kita cuma sekali main doang. Aku pengen tuh next tuh ya kalau bisa tuh main short campaign. Jadi kayak 4 sesi main gitu, 4 kali sesi main gitu langsung ada story yang lumayan panjang. Nah, gitu. Aku pengennya kayak gitu. Dan apakah bisa ya tergantung lagi, balik lagi sih ntar ke kesepakatan kita anak-anak bebek semua kayak gimana. Anak-anak bebek roll film gitu. Nah, aku masih pengen nanya sih, aku kemarin sempat ngelempar ini di Twitter, jadi kayak nanyain ke Astra atau viewer-viewerku yang di Twitter gimana tanggapan mereka kalau misalnya ini series dilanjutin dan berlanjut ke part lanjutnya. Apakah menurut kayak bagus atau kayak responnya mantep nih gitu. Aku sempat nanyain gitu. Cuman kayak
Aku tanyain lagi ke YouTube nih, ke anak-anak YouTube nih. Soalnya kemarin aku post di community tidak ada yang nge-komen. Jadi kayak kita dari video ini dah. Gimana menurut kalian kalau misalkan Dungeons and Dragons ini dilanjutin lagi seriesnya? Apakah kalian bakal suka atau bakal enjoy nontonnya? Sebenarnya kayak yang dijual dari stream itu nanti bukan, aku juga minim interaksi sama viewer kalau di stream nanti. Yang dijual tuh adalah story-nya nanti, kayak apakah kalian bisa enjoy dengan story-nya ataukah kalian menikmati story-nya gitu. Soalnya kayak dari kemarin waktu main tuh minim banget interaksi aku sama chat, dan aku lebih banyak kalau interaksi sama chat tuh di kolom chat langsung. Jadi kayak aku nggak ngerespon secara verbal kayak gitu, kayak misal langsung ku bacain dan ku langsung respon enggak, tapi aku responnya di chat. Dan juga kayak aku minta bantuan Nak juga kan, moderatorku, buat kayak mantau live chat, sekalian balas-balas live chat kalau ada yang nanya-nanya, kalau ada yang apa-apa gitu. Nah itu soalnya kayak ininya di ND tuh kayak gitu anjir. Dan ya salah satu yang menghiburnya di situ karena minim interaksinya itu. Jadi gitu, itu di ND. Nah, aku mau melempar ini ke teman-teman yang di YouTube atau yang nonton aku di YouTube gitu, kayak gimana menurut kalian kalau misalkan Dungeons and Dragons ini ku jadikan kayak seri reguler di channel aku, macam kayak podcast VTuber gamer aja dah. Jadi kayak sebulan sekali aku main D&D gitu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian bakal tertarik mainnya? Apakah kalian bakal pengen nungguin series D&D ini? Soalnya jujur-jujuran aja kayak rada repot ya D&D ini ya, buat nyari waktu, nyari ininya, nyari siapa aja yang main gitu, rada repot ya, effortnya gede nih main D&D nih yang kayak. Jadi kayak aku nggak pengen sekedar kita sekedar main doang, tapi kayak dapat ininya juga, dapat benefit lainnya gitu dari sekedar main ini. Nah itu itu untuk podcast ya, ini ya sebenarnya bisa dibilang podcast juga sih, kayak podcast ngobrol sambil main game kita kali ini. Jadi gimana menurut kalian kalau misalkan D&D ini dilanjutin? Jujur anak-anak pada enjoy. Jujur anak-anak pada ini, cuman masih kayak masih nanya satu sama lain nih, kayak lanjut nggak gitu. Dan aku masih nanya KL sih kalau misalnya dilanjutin kayak gimana nanti storynya. Berundingnya sama KL ntar dilanjutinnya misal gimana gitu. Nah itu aja dulu untuk ngobrol. Ntar untuk nutup ini video mending ku save aja dah. Nah itu aja dulu untuk ngobrol sambil main game kita kali ini. Semoga kalian suka dengan konten-konten yang bakal aku sajikan di channel ini nantinya, entah itu streaming atau apapun itu. Semoga kalian enjoy. So, terus di kolom komentar gimana pendapat kalian soal Dungeons and Dragons ini. Apa menurut kalian cocok untuk dilanjutkan seriesnya, atau kayak ya udahlah mas ini aja gitu. Atau kalau misalnya lanjut di off stream aja atau gimana gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di streaming dan video-video konten selanjutnya. Bye bye semuanya.